wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang selalu kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita atas nafas yang masih kita bisa gunakan, oksigen yang masih kita hirup hari ini, makanan dan minuman yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Semua itu adalah nikmat yang tiada terhingga yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam sehingga hari ini kita semua bisa menikmati iman Islam. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah serta siswa MI Muhammadiyah Pasir Muncang, hari ini kita kembali lagi di kajian online MI Muhammadiyah Pasir Muncang, dan hari ini kajian akan bersama dengan Bu Anggun. Kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga lisan. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah serta siswa MI Muhammadiyah Pasir Muncang, pasti sudah tahu dong apa itu lisan. Lisan adalah ucapan, sesuatu yang berasal dari lidah serta bibir kita, yang selalu kita ucapkan, yang kita gunakan sehari-hari, yang menjadi salah satu alat komunikasi kita. Nah, lisan ini berasal dari lidah dan dari bibir, yang keduanya tidak bertulang. Maka sangatlah mudah untuk kita tergelincir dalam keburukan. Pasti kita sudah tahu bahwa lisan ini bisa kita gunakan sebagai sarana kita untuk memupuk pahala, tapi juga bisa sebagai jalan kita untuk memperoleh dosa. Lalu, bagaimanakah kita menggunakan lisan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini dalam surat Al-Isra ayat 53 ini bermakna bahwa lisan kita itu hendaklah dikeluarkan hanya untuk perkataan-perkataan yang baik dan benar. Dan di dalam perkataan-perkataan ini kita harus bisa memilih perkataan-perkataan yang baik. Karena dari perkataan atau lisan ini bisa ditunggangi oleh setan sebagai sarana untuk menghasilkan perselisihan di antara manusia, dan juga sebagai jalan untuk kita mendapatkan dosa agar kita bisa menjadi teman-teman mereka, menjadi teman-teman setan. Padahal setan ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, dari pedoman kita ini, Al-Quran ini, kita diperintahkan untuk selalu memilah apa yang akan kita ucapkan. Sebagai seorang yang beriman, kita hanya akan menggunakan lisan kita untuk memupuk pahala, untuk hal-hal yang baik. Apa saja itu? Bisa dengan mengaji, bisa dengan berbagi ilmu, bisa dengan berzikir. Nah, hal-hal ini akan menjadi pahala untuk kita. Jangan malah sebaliknya, ini akan menjadi dosa. Bagaimana bisa menjadi dosa? Apabila kita menggunakan lisan kita untuk membicarakan keburukan orang lain, atau untuk menyakiti
lisan ini akan menimbulkan dosa, dan dosa ini bisa dihapus hanya dengan kita meminta maaf secara langsung kepada orang yang telah kita sakiti. Dan ini adalah hal yang sulit. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, kita harus bisa menjaga lisan kita. Lalu bagaimana cara kita menjaga lisan kita? Ada 3 cara yang akan Mbak Ulun sampaikan, cara untuk menjaga lisan kita. Yang pertama, kita harus menguatkan iman kita. Yakinlah bahwa apa yang kita keluarkan dari lisan kita ini akan kita pertanggungjawabkan. Kelak kita akan memperoleh catatan amal kita, termasuk catatan amal yang berasal dari lisan kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Rasulullah sendiri bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau jika tidak bisa maka lebih baik diam. Nah, ini ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu tidak bisa berkata yang baik, tidak bisa memberi manfaat dari ucapan kita atau dari lisan kita, maka lebih baik kita diam. Bahkan untuk hal-hal yang mubah, misalnya menanyakan tas harga berapa, atau kenapa sekarang kamu jadi kurus, kok sekarang bajunya seperti ini seperti itu, lebih baik jangan. Kenapa? Dari hal-hal mudah ini ternyata kita bisa menimbulkan keburukan. Bisa jadi ketika kita bertanya, ini tasnya kamu harganya berapa? Oh sekian, oh ternyata murah ya. Nah ternyata kita dengan ucapan itu menyakiti orang lain. Maka lebih baik kita menghindarinya. Kemudian yang kedua, yaitu jagalah lisan kita saat kita marah. Yang namanya orang marah, itu ada setan di sana. Makanya kita harus berhati-hati, lebih baik untuk diam. Karena orang marah biasanya akan di luar kendali dalam berucap, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu kita selalu memohon kepada Allah untuk dijaga lisan kita. Oleh karena itu, ayo semuanya kita harus semangat, harus berhati-hati dalam menjaga lisan kita agar kita memperoleh kebaikan dari lisan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang dari lisan ini nikmat itu begitu banyak. Demikian kajian Ramadan online MI Muhammadiyah Pasir Muncang hari ini, yaitu mengenai pentingnya menjaga lisan. Semoga dari kajian ini kita bisa memperoleh kebaikan dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Untuk mengakhiri kajian online kita hari ini, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.